warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidatul Heria, NIM 105401101119, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada materi tujuan pembelajaran terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu definisi umum dari tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu taksonomi tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Poin ketiga yaitu dimensi pendidikan. Poin keempat yaitu cara menyusun tujuan pembelajaran dalam model A, B, C, dan D. Poin pertama yaitu definisi umum dari tujuan pembelajaran. Definisi tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, sebab segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkannya dalam ilmu perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, dan diikuti oleh Robert Mager yang menulis buku yang berjudul Instructional Objective pada tahun 1962. Selanjutnya diterapkannya secara meluas pada tahun 1970 di seluruh lembaga pendidikan termasuk di Indonesia dengan tujuan untuk memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar. Pada poin kedua tentang taksonomi tujuan pembelajaran dalam ranah. Berbicara tentang taksonomi, perlu kita ketahui bahwa taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan yang pada umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. Berbicara tentang taksonomi perilaku siswa sebagai tujuan pembelajaran, saat ini para ahli pada umumnya sepakat dengan menggunakan pemikiran dari Bloom. Bloom memiliki tiga aspek yang perlu diketahui, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, yaitu ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau pemikiran. Yang kedua yaitu efektif. Efektif adalah ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional. Yang ketiga yaitu psikomotor, yaitu ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan saraf otak. Pada poin ketiga tentang dimensi pendidikan. Berbicara tentang dimensi pendidikan, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan bagaimana mereka dapat mengetahui pengetahuan dan bagaimana mereka dapat berpikir lebih kognitif dalam proses belajar. Pemahaman pembelajaran saat ini memfokuskan pada proses aktif, kognitif, dan konstruktif yang tergabung dalam pembelajaran. Di sini, dalam dimensi pendidikan terbagi menjadi 4 pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan megakognitif. Yang pertama tentang pengetahuan faktual, yaitu elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan disiplin akademik. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan diantara mereka dan lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan bagaimana dalam melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu pengetahuan megakognitif, tentang kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang belum diketahui. Pada poin keempat yaitu cara menyusun tujuan pembelajaran dalam model A, B, C, dan D. Hamzah B. Uno pada tahun 2008 mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format A, B, C, dan D. Format A, yaitu audiens, adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa, mahasiswa, dan siapapun yang melakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu B atau behavior, adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu condition, adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan
digunakan pada saat siswa diuji kinerja dalam belajarnya. Yang keempat yaitu degree, adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar siswa. Adapun contoh cara penyusunan tujuan pembelajaran dalam model A, B, C, dan D. Contoh, siswa dapat menyebutkan bunyi sila kedua dengan benar setelah membaca teks Pancasila. Siswa merupakan audiens dapat menyebutkan sila kedua sebagai behavior dengan benar yaitu degree, dan setelah membaca teks Pancasila sebagai condition. Itulah tadi pemaparan materi tentang tujuan pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.